kami dari Prodi Teknik Informatika Internasional dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri yang Permata Apriliana Dewi, dan kemudian ada Rizky Oktaviari Pratama Putra. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas workshop sistem tertanam. Baik, di sini saya akan menjelaskan langsung pada soal nomor 2A, yaitu mengakses pin 6 LED dengan kode program seperti pada layar, kemudian akan menghasilkan pengamatan luar seperti lampu LED di pin 6 hidup dan mati secara bergantian setiap 100 milisecond. Pada percobaan ini menggunakan satu parameter, yaitu LED di pin 6 sesuai dengan program yang telah dituliskan. Di dalam program terdapat digital rate high and low yang berfungsi untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Kemudian terdapat delay yang berfungsi untuk memberikan jeda pada LED. Lalu kemudian poin B, yaitu mengakses pin LED. Pada program ini menghasilkan hasil yang sama dengan percobaan A, karena sebagian besar kode program yang dipakai sama. Hanya saja yang membedakan adalah terdapat variabel int in LED 6 yang berada di codingan tersebut yang tertuju pada Arduino. Lalu selanjutnya poin C, yaitu mengakses pin 6, 7, 8, dan 9 dengan kode program seperti di layar, dengan hasil pengamatan yaitu semua lampu hidup bergantian dari LED D4 ke D3, D2, dan D1, lalu kembali lagi ke LED D4 dan mengulang seterusnya. Pada percobaan ini menggunakan 4 LED yang disusun secara paralel dan mengatur LED agar LED menyala secara bergantian sesuai dengan program yang telah dituliskan. Pada program ini terdapat 4 pin LED, yaitu terdapat di pin 6, 7, 8, dan 9, atau bisa dilihat pada gambar di atas. Dengan program tersebut, maka LED akan berjalan dari bawah ke atas, lalu menyala secara bergantian dengan jeda waktu selama 500 milisecond. Selanjutnya yaitu poin D, yaitu mengakses pin 10 atau buzzer dengan kode program seperti berikut. Lalu pengamatan luarnya dihasilkan yaitu buzzer hidup dan mati setiap 100 milisecond. Ada source code pin mode ke-10, yaitu buzzer diposisikan sebagai low and high setiap 100 milisecond. Kemudian masuk ke poin E, yaitu mengakses pin 2 atau push button. Dengan source code seperti berikut, akan menghasilkan pengamatan luar, yaitu LED D4 akan menyala jika button 1 ditekan atau dihidupkan. Jika button 1 mati, maka LED 4 juga akan mati. Pada percobaan ini menggunakan dua parameter, yaitu button 1 yang ada di pin 2 dan pin LED 6. Button di sini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan lampu LED sesuai dengan program yang sudah dituliskan. Jika button keadaan low, maka LED akan menyala. Kemudian jika button dalam keadaan high, maka LED akan mati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky. Untuk selanjutnya yaitu poin F, yaitu mengakses pin 2 atau push button. Kurang lebih sama seperti praktek yang berada di atas, yang membedakan hanyalah ketika button ditekan dan button naik kembali, gambarannya setelah
buttonnya dipencet lalu dia kembali lagi ke posisi semula, maka kondisinya sama dengan 1. Dan jika kondisinya 1, maka pin LED-nya akan nyala. Dan jika tidak, maka pin LED-nya akan padam. Untuk poin G di sini adalah PWM 1. Di sini pada pengamatan luar diharapkan bahwa lampu LED akan berkedip secara berulang-ulang dengan menggunakan looping PWM di sini dimulai dari pin LED dengan parameter 255 sampai turun sampai ke 0. Lalu akan terus di looping berkali-kali. Untuk poin H itu adalah PWM 2 yang mana kurang lebih sama seperti PWM 1 yang ada di atas. Yang membedakan hanyalah di sini terdapat variabel integer duty cycle yang mana pengulangannya parameter yang mana pengulangannya parameter dayanya akan terus bertambah hingga poinnya dari 0 ke 255. Lalu yang kedua pin LED-nya akan terus dari nyala akan terus redup dari angka parameter 255 hingga ke 0 per 5 poin. Untuk poin I adalah serial monitor yang pertama. Di sini menggunakan virtual terminal, yang mana pada percobaan ini saat program dijalankan maka LED yang keempat akan berkedip berulang-ulang dan pada output virtual terminalnya akan di print LED menyala, dan jika pin LED-nya low maka LED akan padam, tertulis LED padam. Lalu untuk poin yang J, serial monitor 2, yang mana pada pengamatan luarnya pada percobaan ini saat input pada virtual terminal adalah 1 maka LED akan menyala dan akan mengeluarkan output berupa tulisan LED menyala, juga begitu juga sebaliknya. Di sini pada source code-nya akan muncul di sini untuk parameter pada virtual terminalnya. Jika kondisi inputannya adalah sama dengan 1, maka lampunya akan menyala, dan jika kondisinya inputannya 2, maka LED akan padam. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tugas nomor 1, yaitu dengan perintah push button 1 ditekan, maka lampu berjalan dari kiri ke kanan dan diakhiri dengan suara buzzer. Dengan kode program seperti berikut, jika push button 1 dalam keadaan high, maka LED akan menyala. LED yang dipakai yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Delay waktu yaitu 500 milisecond. Dan kemudian jika pinlet dalam keadaan low, maka pinlet akan mati. Kemudian kita akan mencoba dalam Proteus, yaitu dengan cara run, diklikkan, dan hasilnya akan jadi seperti ini. Jika diklik push buttonnya, akan berjalan dari arah kiri ke kanan atau dari bawah ke atas, lalu berakhir di buzzer yang berbunyi. Kemudian nomor 2 yaitu dengan perintah push button 2 ditekan, lampu bergeser dari arah kanan ke kiri dengan pergeseran lampu menggunakan perubahan nilai PWM. Dengan kode seperti berikut,
Jika button dalam kondisi high, maka LED akan menyala secara berulangan selama 4 kali, dimulai dari LED pertama, yaitu 9, 8, 7, dan 6, dengan delay 100 milisecond. Kemudian, jika button dalam kondisi low, maka LED akan mati. Kemudian kita akan mempraktekkan pada Proteus dengan hasil yang seperti berikut. Pas button ditekan dan akan menyala secara bergantian seperti berikut. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rizky. Ya, kemudian akan saya lanjutkan pada poin ketiga, yang mana saat virtual terminalnya diinputkan oleh angka 1, maka akan menyalakan 4 LED kelap-kelip. Dan untuk yang jika inputannya diinputkan 2, maka buzzer akan berbunyi seperti suara sirine yang on off selama 5 detik. Dan untuk inputan yang ketiga, lampu berjalan dari kiri ke kanan dengan setiap perpindahan LED-nya itu diberi tanda bunyi oleh buzzer. Dan untuk poin keempat, inputannya menggunakan PWM untuk memadamkan 4 LED yang mana kondisi awalnya menyala lalu pelan-pelan padam sesuai nilai PWM. Di sini pada poin pertama, jika inputannya sama dengan 1, maka akan menyalakan 4 LED serentak, lalu akan di-delay selama 500 detik, kemudian lampunya akan padam. Lalu itu akan diulang terus selama kurang lebih 5 kali. Dan untuk poin kedua di sini, buzzer seperti suara sirine on off. Saat kondisinya inputannya sama dengan 2, maka buzzernya akan menyala, kemudian akan delay selama 500 milisecond, lalu akan kemudian mati dan delay lagi 500 milisecond, kemudian akan diulang selama 5 kali. Pada kondisi ketiga, inputannya, lampu berjalan dari kiri ke kanan dengan setiap perpindahan nyala LED diberi sebagai tanda bunyi oleh buzzer. Yang mana sini jika kondisi inputannya 3, maka akan dilakukan perulangan di mana pin LED yang pertama akan nyala, kemudian mati, kemudian akan berbunyi buzzer, lalu akan terus berulang hingga jumlah pin. Jumlah pinnya di sini ada 4, maka akan terus diulang selama 5 kali. Dan untuk inputan yang keempat, inputannya menggunakan PWM untuk memadamkan 4 LED dari kondisi awal menyala hingga padam. Di sini jika kondisinya sama dengan 4, maka keempat LED ini akan menyala secara bersamaan, kemudian dilakukan perulangan. Mana I kurang dari jumlah pin, maka akan dilakukan perulangan selama 4 kali, di mana akan posisinya dari high akan terus turun ke low, kemudian akan dilanjutkan oleh pin LED yang selanjutnya, dan akan lanjut ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh kawan saya. Baik, jadi kita dapat menyimpulkan dari tugas ini, yaitu Arduino adalah microcontroller atau pengendali mikropapan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware yang paling populer, yang menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Java. Yang cara penggunaannya yaitu harus mendefinisikan variabel untuk setiap komponen yang akan digunakan. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.